Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Manda Hadila Putri dengan NIM 230420006. Saya selaku moderator dan pemandu jalannya presentasi pada saat sekarang ini. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Dea Kartika dan Delima Gusantina. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Siska Sasmita SIP MPA yang telah memberikan tugas ini sehingga kami dapat memahami lebih lanjut dan menganalisis fenomena lebih lanjut menggunakan teori administrasi publik. Nah, pada presentasi saat sekarang ini kami akan menganalisis fenomena liburan Idul Fitri di Danau Meninjau menggunakan teori administrasi publik. Untuk penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Dea Kartika. Kepada Dea Kartika dipersilahkan. Baiklah, saya Dea Kartika dengan NIM 230420022. Di sini akan membacakan materi yang pertama, yaitu analisa fenomena. Untuk analisa fenomena yang pertama, kita melihat dari teori good governance. Good governance menurut UNDP, United Nations Development Program, tahun 1997 adalah praktik penyelenggaraan pemerintah yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada fenomena 2, jika dikaitkan dengan teori good governance, yang pertama yaitu kurangnya petugas di Kelo 44 mencerminkan rendahnya efektivitas dan efisiensi tata kelola transportasi publik. Yang kedua, tidak terintegrasinya informasi dari pemerintahan negari dengan pemerintah kabupaten atau kecamatan menunjukkan lemahnya koordinasi antar instansi, berakibat pada informasi tidak sinkron di lapangan. Dan juga sampah menumpuk dan fasilitas tidak memadai mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan perencanaan jangka pendek yang buruk. Untuk itu, pemerintah perlu membangun sistem informasi terpadu, perencanaan lintas sektor, dan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan temporer seperti manajemen liburan. Baiklah, untuk teori yang kedua yaitu NPS, New Public Service. New Public Service menurut Den Hart and Den Hart menekankan bahwa pemerintah bukan hanya sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan prinsip melayani, bukan mengendalikan. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada fenomena 2, yang pertama yaitu tidak tersedianya petunjuk arus lalu lintas dan petugas terbatas adalah kegagalan dalam merancang pelayanan publik berbasis pengalaman warga. Yang kedua yaitu ketiadaan fasilitas umum yang layak seperti toilet umum dan tempat istirahat, menunjukkan bahwa perencanaan tidak berfokus pada kenyamanan dan kebutuhan masyarakat atau pengunjung, dan juga disebut dengan citizen centric. Yang ketiga yaitu warung-warung musiman yang tidak tertata mencerminkan lemahnya para pemerintah sebagai fasilitator untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan ketertiban umum. Pelayanan publik selama liburan belum mencerminkan nilai-nilai NPS yang menekankan pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan aktor lokal. Untuk itu, pelayanan publik harus dibangun dengan pendekatan melayani, bukan mengendalikan. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran sebagai fasilitator yang memfasilitasi interaksi antara masyarakat, pedagang, dan aparat, bukan hanya sebagai pengendali. Halo, saya Delima Gusantina dengan NIM 230420023. Di sini saya akan menjelaskan tentang Old Public Administration versus New Public Management. Teori ini membandingkan dua paradigma administrasi publik. Yang pertama, OPA menekankan pada hierarki, kepatuhan pada aturan, dan birokrasi tradisional. NPM menurut HUT tahun 1991, ini mendorong efisiensi, desentralisasi, dan pendekatan manajerial pada orientasi hasil. Analisisnya dari fenomena yang kami ambil yaitu, yang pertama, minimnya inovasi manajemen lalu lintas menunjukkan bahwa pemerintah masih berpegang teguh pada modal OPA yang lambat dalam beradaptasi terhadap kondisi dinamis seperti lonjakan wisatawan. Yang kedua,
Tidak adanya pengelolaan fasilitas publik berbasis teknologi, misalnya sistem parkir digital atau manajemen sampah cerdas. Ini menunjukkan rendahnya adopsi prinsip NPM. Yang ketiga, kurangnya evaluasi terhadap kinerja instansi di lapangan seperti Dishub dan Satpol PP. Ini menunjukkan tidak adanya sistem penilaian hasil atau outcome-based governance. Jika dilihat dari teori tersebut, pemerintah masih dominan menggunakan pendekatan OPA. Padahal, kompleksitas fenomena lapangan menuntut pendekatan NPM yang lebih fleksibel dan inovatif. Pemerintah daerah masih menggunakan pendekatan OPA pada kondisi di lapangan menuntut efisiensi dan inovasi yang ditawarkan NPM. Contohnya, pengaturan lalu lintas dan manajemen parkir bisa bekerja sama dengan sektor swasta atau menggunakan teknologi berbasis aplikasi. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang collaborative governance. Menurut Ansel dan Gas tahun 2007, collaborative governance adalah proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan pelaku lintas sektor, seperti pemerintah, swasta, masyarakat, komunitas lokal dalam forum bersama. Analisis fenomenanya yaitu, yang pertama, pemerintah nagari yang aktif di media sosial adalah langkah awal kolaborasi, tetapi tidak diikuti oleh pemerintah kabupaten dan dinas terkait, menunjukkan belum terbentuknya forum kolaborasi yang utuh. Yang kedua, pedagang musiman tidak ditata atau difasilitasi, menandakan kegagalan melibatkan pelaku ekonomi lokal dalam sistem tata kelola wisata. Yang ketiga, kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan ketertiban menandakan bahwa kolaborasi masih bersifat top-down atau belum inklusif. Jadi, melihat hal demikian, pemerintah daerah perlu memperkuat forum kolaborasi yang inklusif, khususnya menjelang musim liburan, agar pemangku kepentingan seperti warga, pelaku usaha, aparat, dan pemerintah bersinergi dalam pengelolaan kawasan wisata. Baik, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Dengan berakhirnya materi tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa fenomena di Danau Meninjau itu menunjukkan pelayanan publik yang belum menerapkan prinsip good governance, NPS dan NPM, serta collaborative governance secara maksimal. Idealnya itu pemerintah harus lebih transparan, responsif, serta melibatkan masyarakat dan membangun kolaborasi lintas sektor. Nah, setelah berakhirnya kesimpulan tadi, maka saya akan menyampaikan sebuah pantun. Minum es kelapa di siang hari, rasanya segar sampai ke hati. Presentasi berakhir di sini. Yang mau bertanya silakan kemari. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kelompok kami. Sekian, terima kasih.